Halo, nama saya Aurel Aulia Paramisti, mahasiswa dari S1 Manajemen dengan konsentrasi keuangan Universitas Negeri Jember. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi mata kuliah saya dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional tentang perilaku kurs dan bagaimana dengan memahaminya dapat membantu kita untuk memprediksi pergerakan nilai tukar mata uang. Nah, hal ini sangat menarik untuk dibahas karena nilai tukar mata uang memiliki dampak yang signifikan pada perdagangan internasional, investasi, dan juga harga barang sehari-hari. Oleh karena itu, dengan memahaminya akan memberikan kita keunggulan dalam mengambil keputusan finansial. Bank sentral memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya. Nah, bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia, sedangkan di Amerika Serikat adalah Federal Reserve. Nah, salah satu cara untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, bank sentral ini bisa melakukan intervensi di pasar valuta asing. Intervensi bank sentral adalah tindakan membeli ataupun menjual mata uang untuk dapat mempengaruhi nilai tukar dan juga kondisi pasar. Nah, ketika nilai tukar rupiah di Indonesia melemah terlalu jauh, Bank Indonesia ini dapat membeli nilai rupiah dengan cadangan devisa mata uang yang dipunya untuk meningkatkan permintaannya. Nah, dan juga menguatkan nilai mata uang. Sebaliknya, jika rupiah terlalu kuat, mereka dapat menjual rupiah untuk dapat menurunkan nilai tukar. Hal ini dilakukan agar nilai tukar rupiah tetap stabil. Ada dua macam intervensi, yaitu yang pertama, intervensi langsung, dilakukan dengan cara membeli atau menjual rupiah di valuta asing seperti yang tadi saya jelaskan. Sedangkan yang kedua, yaitu intervensi tidak langsung. Di sini Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga acuan untuk membuat aset rupiah lebih menarik bagi investor asing, sehingga meningkatkan permintaan rupiah. Nah, namun intervensi bank sentral ini tidak selalu berhasil karena dapat dipengaruhi oleh fundamental ekonomi yang kurang mendukung. Kondisi paritas mengacu pada keadaan di mana hubungan antara faktor-faktor seperti suku bunga, nilai tukar, dan juga harga barang berada dalam keseimbangan. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, berarti ada ketidakseimbangan di pasar. Ketika ketidakseimbangan pasar terjadi, maka akan muncul peluang arbitrase. Nah, arbitrase sendiri adalah praktek memanfaatkan perbedaan harga di pasar yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Ketika kondisi paritas tidak terpenuhi, maka peluang arbitrase tersebut akan muncul. Misalnya seorang investor dapat meminjam uang di negara A dengan suku bunga yang rendah, kemudian menukar mata uang tersebut dengan mata uang negara B yang suku bunganya tinggi, lalu menginvestasikan uang tersebut. Nah, dengan menggunakan kontrak forward, mereka dapat melindungi diri dari risiko perubahan nilai tukar. Nah, kontrak forward ini adalah nilai tukar mata uang sudah disepakati sebelumnya untuk transaksi yang akan mendatang. Karena adanya peluang mendapatkan keuntungan tanpa risiko ini, maka banyak orang yang akan melakukan hal tersebut, sehingga permintaan dan penawaran aset keuangan akan terus berubah, dan pasar akan kembali mencapai keseimbangannya. Terdapat beberapa kondisi paritas umum yang terjadi. Yang pertama yaitu paritas daya beli. Teori paritas daya beli ini menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang seharusnya disesuaikan, sehingga harga barang dan jasa yang sama di kedua negara yang berbeda menjadi sama ketika dikonversikan ke mata uang yang sama. Jadi contohnya begini, jika harga kopi di Indonesia adalah 20.000 dan di Amerika Serikat adalah 2 dolar, dengan kurs mata uang saat ini adalah 10.000 rupiah per dolar, maka secara kasar paritas daya beli sudah tercapai, karena 2 dikali 10.000 rupiah adalah 20.000 rupiah. Nah, selain paritas daya beli, juga terdapat konsep paritas tingkat bunga yang menghubungkan perbedaan suku bunga antar negara dengan ekspektasi perubahan nilai tukar di masa depan. Yang pertama yaitu ada paritas tingkat bunga tertutup atau Converged Interest Rate Parity. Nah, CIRP ini adalah teori dalam keuangan internasional yang menyatakan bahwa tidak ada peluang arbitrase ketika investor dapat menggunakan kontrak forward untuk melindungi diri dari risiko nilai tukar. Dengan kata lain, perbedaan suku bunga antar dua negara itu harus sama dengan perbedaan antara kurs forward dan kurs spot. Nah, kurs spot ini adalah nilai tukar yang berlaku saat ini. Nah, rumus CIRP sendiri itu adalah F sama dengan S dikali 1 plus ID per 1 plus IF. Nah, rumus ini menunjukkan bahwa kurs forward atau F itu harus sama dengan kurs spot atau S yang disesuaikan dengan perbedaan suku bunga dalam negeri atau domestik, yaitu dilambangkan dengan ID, dan negara asing atau IF. Kemudian selanjutnya ada paritas tingkat bunga terbuka atau Uncovered Interest Rate Parity. Nah, UIRP ini mirip dengan CIRP, tetapi tidak menggunakan kontrak forward untuk menghilangkan risiko nilai tukar. Teori ini menyatakan bahwa perbedaan suku bunga antara dua negara akan sama dengan perubahan nilai tukar spot yang diharapkan di masa depan. Jadi UIRP ini
bergantung pada ekspektasi pasar tentang nilai tukar di masa depan yang bisa sangat bervariasi. Nah, karena bergantung pada ekspektasi pasar yang masih belum dapat dipastikan, maka UIRP ini tidak akurat. Kondisi paritas ini adalah acuan teoritis yang sangat jarang tercapai sempurna di dunia nyata karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti misalkan biaya transaksi, kontrol modal, risiko kredit, perbedaan pajak, kemudian risiko politik, likuiditas pasar, dan hal lainnya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan dalam suatu periode waktu. Nah, inflasi ini mengurangi daya beli mata uang. Artinya dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa. Contohnya misal 2 tahun yang lalu kita bisa membeli mie instan, 2 mie instan dengan harga 5.000. Namun sekarang 1 mie instan harganya 5.000. Jadi barang yang kita dapatkan dengan jumlah uang yang sama itu lebih sedikit. Nah, inflasi ini sering dianggap menguatnya nilai tukar mata uang. Padahal justru sebaliknya, inflasi ini cenderung melemahkan nilai tukar mata uang. Mengapa begitu? Karena inflasi ini yang pertama membuat daya beli menurun. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ketika terjadi inflasi, harga barang di suatu negara itu akan lebih tinggi. Nah, jika harga barang di suatu negara itu lebih tinggi daripada negara lain, maka barang-barang dari negara tersebut akan menjadi kurang kompetitif di pasar internasional. Hal ini tentu akan mengurangi permintaan mata uang negara tersebut, karena pembeli asing akan lebih memilih barang dari negara yang harganya lebih murah. Kemudian selanjutnya, jika pasar memperkirakan bahwa inflasi di negara tersebut akan terus meningkat, maka mereka akan menjual mata uang negara tersebut, karena mereka khawatir bahwa nilai mata uangnya akan terus menurun. Nah, tindakan ini akan semakin memperburuk pelemahan nilai tukar suatu mata uang. Bayangkan jika harga barang di Indonesia naik secara signifikan, sementara harga barang di Amerika Serikat harganya stabil. Tentu orang Amerika akan lebih memilih membeli barang dari negara mereka sendiri karena lebih murah. Hal ini akan mengurangi permintaan rupiah dan meningkatkan permintaan dolar Amerika Serikat, sehingga nilai tukar rupiah akan melemah terhadap dolar. Nah, ketika terjadi inflasi ini, maka Bank Sentral akan mengeluarkan kebijakan yaitu menaikkan suku bunga. Tujuan-tujuan dari kenaikan suku bunga ini yaitu yang pertama untuk mengurangi permintaan agregat. Nah, ketika suku bunga naik, biaya pinjaman akan menjadi lebih mahal. Hal ini akan membuat masyarakat dan perusahaan cenderung akan menabung daripada mengeluarkan uang mereka. Masyarakat akan lebih memilih untuk menabung karena imbal hasil dari tabungan akan menjadi lebih mahal dan lebih menarik. Nah, perusahaan juga akan menunda atau mengurangi investasi karena biaya pinjaman untuk proyek-proyek baru akan menjadi lebih tinggi. Nah, pengurangan pengeluaran dan investasi dari perusahaan baik pun individu ini akan menurunkan permintaan agregat yang pada akhirnya akan menekan harga-harga barang dan juga jasa. Selanjutnya, kenaikan suku bunga ini juga akan mengendalikan jumlah uang beredar. Karena tadi masyarakat lebih memilih untuk menabung, maka jumlah uang beredar di pasar akan berkurang dan hal ini juga akan membantu untuk menekan inflasi. Selanjutnya juga dapat mengelola ekspektasi inflasi. Nah, tindakan bank sentral dalam menaikkan suku bunga itu mengirimkan sinyal kepada pasar bahwa mereka serius dalam mengendalikan inflasi. Hal ini dapat membantu mengelola ekspektasi inflasi masyarakat dan juga pelaku bisnis, sehingga mereka tidak akan menaikkan harga barang dan jasa secara berlebihan. Selanjutnya, kenaikan suku bunga ini juga dapat menstabilkan nilai tukar. Nah, ketika suku bunga suatu negara naik, kan itu akan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di negara mereka karena imbal hasil untuk menabung tadi akan menjadi lebih tinggi. Nah, hal ini akan meningkatkan permintaan rupiah dari investor asing sehingga memperkuat nilai tukar mata uang tersebut. Nah, nilai tukar yang kuat ini dapat membantu menekan inflasi. Nah, sebenarnya memprediksi kurs ini sangat kompleks dan tidak ada metode yang 100% akurat. Namun, pemahaman tentang intervensi bank sentral, paritas internasional, dan juga relasi antara inflasi, tingkat bunga, dan kurs itu dapat membantu kita dalam menganalisis tren dan juga potensi pergerakan kurs. Karena ketiga faktor tadi saling terkait dan juga mempengaruhi pergerakan kurs secara kompleks. Misalnya jika kita melihat inflasi di Indonesia meningkat dan Bank Indonesia memberikan sinyal dengan menaikkan suku bunga, maka kita dapat memperkirakan bahwa nilai rupiah akan cenderung
menguat dalam jangka pendek, dan hal itu akan membantu kita untuk mengambil tindakan finansial yang lebih bijaksana. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat membantu pemahaman kita tentang memprediksi kurs untuk menjadi lebih baik. Jangan lupa share ke teman kamu, dan terima kasih sudah menonton. Bye!